Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa di channel Alkitab Menjawab. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan mengenai di manakah ayat-ayat yang menyebutkan Yesus sebagai Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak ayat yang menyebutkan Yesus sebagai Tuhan dan Allah, baik secara eksplisit dan juga implisit. Kita perlu mengerti bahwa Yesus bukanlah manusia saja, tapi Dia juga adalah Allah. Kalau Yesus bukan Tuhan, maka Dia tidak layak untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena sebagai manusia biasa, Ia pasti berdosa. Sebaliknya, kalau Yesus bukan manusia, maka Ia juga tidak layak untuk menebus dosa manusia. Sebab dosa manusia harus ditebus oleh seorang manusia yang tidak berdosa. Kalau ada orang yang mengajarkan saudara sesuatu yang lain dari kebenaran Injil, yaitu ajaran yang tidak mengakui dan tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan, maka saudara harus menolak ajaran itu. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-24 dikatakan, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Di sini Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan mati dalam dosanya dan binasa. Tetapi setiap orang yang percaya kepadanya diberikan kehidupan yang kekal. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama di situ dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagi orang beriman, satu ayat saja sudah cukup. Tapi bagi orang yang tidak beriman, 1000 ayat dia rasa kurang. Orang yang tidak beriman mencari bukti, tapi orang beriman mendapatkan pengertian. Orang yang tidak beriman mencari tanda, tapi orang yang beriman hatinya percaya. Berikut ini adalah beberapa ayat yang menyebutkan tentang Yesus sebagai Tuhan. Yang pertama, Yesaya 9 ayat yang ke-5, atau dalam terjemahan yang lain dituliskan dalam ayat yang ke-6. Tertulis demikian, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai." Dari nubuatan Nabi Yesaya ini, sudah disebutkan bahwa Mesias itu akan disebut sebagai Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Dua predikat ini dengan jelas menunjukkan bahwa Mesias atau Kristus adalah Allah sendiri, pencipta langit dan bumi ini. Allah yang maha transenden itu mau menjadi manusia. Yang kedua, saudara, Yohanes 10 ayat 33. Tertulis demikian, jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berulang kali mengucapkan pernyataan-pernyataan bahwa dirinya adalah Allah. Dan hal ini dimengerti oleh imam-imam, orang-orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat, serta semua orang yang mendengarkannya pada waktu itu. Dan karena itulah mereka mau melempari Yesus dengan batu, merajamnya, sebab mereka menganggap bahwa Yesus telah menghujat Allah karena menyebut dirinya sebagai Allah. Ayat yang berikutnya, Yohanes 13 ayat yang ke-13. Di sini Tuhan Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Yunaninya, ayat ini, kata Tuhan disebutkan dengan kurios.
kurios itu memang bisa berarti tuan atau Tuhan. Tapi dalam konteks ayat ini, kurios yang dimaksudkan adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Elohim atau Yahweh. Ayat yang berikutnya, Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari ayat ini kita mengerti bahwa Sang Firman adalah Allah sendiri. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus dalam ayat ini disebutkan adalah Sang Firman, yaitu Allah sendiri. Ayat yang berikutnya, saudara. Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kata-kata ini. Dalam bahasa aslinya sebenarnya ayat ini berkata bahwa sekalipun dia adalah Allah, tapi dia mau merendahkan dirinya. Perhatikan saudara, kalau dalam teks bahasa Indonesia dituliskan kesetaraan dengan Allah. Siapa yang setara dengan Allah selain Allah sendiri? Tidak ada yang sama dengan Allah kecuali Allah, saudara. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Allah. Ayat berikutnya, 2 Petrus 1 ayat yang pertama. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Perhatikan ayat ini, saudara. Di sini dengan jelas disebutkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan juru selamat. Ayat selanjutnya, Wahyu 2 ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Siapakah yang dimaksud dengan yang awal dan yang akhir? Dalam Yesaya 44 ayat yang ke-6 dikatakan, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Perhatikan kalimat ini, saudara. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Ayat ini dalam bahasa aslinya sama dengan kalimat akulah yang awal dan akulah yang akhir. Dan dari sini kita mengerti, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa yang dimaksud dalam ayat ini, yang awal dan yang akhir adalah Tuhan. Tuhan Yesus berkata tentang dirinya, bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir. Dan kita tahu siapa yang awal dan yang akhir, yang terdahulu dan yang terkemudian, yaitu Tuhan semesta alam. Ayat yang berikutnya, Yohanes 20 ayat yang ke-28. Di situ tertulis, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dalam ayat ini, Thomas, seorang murid Tuhan Yesus, mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Dalam bahasa Yunaninya, teks ini berkata bahwa Thomas mengakui Yesus Kristus sebagai Theos dan Kurios. Masih ada banyak sekali ayat-ayat lain yang kalau kita baca dan pahami, maka kita akan mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita tidak perlu bingung dengan berbagai istilah dan sebutan yang melekat kepada Tuhan Yesus, seperti Nabi, Mesias, Guru, Utusan, Anak Allah, Anak Manusia, dan yang lain sebagainya. Semuanya itu adalah sebutan untuk Tuhan Yesus, dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Karena Allah ada dalam wujud manusia. Namun kita perlu memahami bahwa Yesus Kristus lebih daripada sekedar nabi, lebih dari sekedar guru dan utusan. Dia adalah Tuhan,
Allah Sang Pencipta segala sesuatu. Kiranya jawaban kali ini dapat menjadikan saudara lebih memahami tentang siapa itu Tuhan Yesus Kristus, dan lebih lagi menguatkan iman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam kesempatan yang berikutnya. Haleluya!